Puji Tuhan. Shalom teman-teman yang luar biasa. Selamat datang di YouTube channelnya Mahanaim. Nah, saat ini kita dalam program Open Mic with Mahanaim Pastor bersama saya Samuel Rarumangkai yang berdomisili di Kota Manado. Nah, teman-teman yang luar biasa, saat ini saya rindu berbagi kepada teman-teman semua tentang pentingnya sebuah pengenalan. Sekali lagi saya rindu berbagi kepada teman-teman semua tentang pentingnya sebuah pengenalan. Nah, kalau kita sudah berbicara sebuah pengenalan atau mengenal, ini akan berhubungan dengan orang lain. Jadi bukan hanya kita pribadi, tetapi kalau kita berbicara tentang pengenalan juga kita ini akan berhubungan dengan orang lain. Nah, selain kita mengenal diri kita juga penting untuk mengenal orang-orang di sekitar kita. Entah keluarga kita, entah teman-teman kita, dan apa saja atau orang-orang yang ada di dekat kita perlu mengenal mereka, karena alasannya juga adalah supaya kita bisa mengetahui karakter mereka, sifat mereka, apa yang mereka sukai, apa yang mereka tidak sukai. Ya, setidaknya hal-hal seperti itu kita perlu mengetahui dari kehidupan orang-orang di sekitar kita, supaya kita jangan menjadi orang-orang yang egois, yaitu kita hanya tahu diri kita hanya kenal diri kita, dan kita melakukan banyak hal yang tanpa kita sadari mungkin kita melukai orang lain. Karena kenapa? Karena kita tidak mengenal mereka. Sekali lagi, itulah pentingnya sebuah pengenalan. Di dalam kehidupan kita juga sebagai orang Kristen, kita sadar tidak sadar, seringkali kita karena kurangnya kita mengenal Tuhan, maka kita seringkali tidak sadar dan tidak mengetahui bahwa sesungguhnya hidup kita sedang menyenangkan Tuhan atau tidak. Itu sebabnya sekali lagi saya di sini mau berbagi tentang pentingnya sebuah pengenalan, karena ini penting sekali dalam kehidupan kita dengan Tuhan. Kita perlu mengenalnya lebih baik lagi atau lebih dalam lagi. Kita perlu mengenal Tuhan kita, bukan hanya sekedar ketika kita tahu kita lahir sebagai orang Kristen, ya, orang tua saya Kristen, oma opa saya Kristen, keluarga saya Kristen, cukup sampai di situ. Tidak, teman-teman, bahkan lebih jauh lagi. Ketika kita mungkin setiap minggu masuk gereja atau setiap hari kita ada ibadah, tapi kita tidak mengenal Dia lebih dalam lagi. Contohnya, orang-orang yang sebenarnya mereka Kristen tetapi tidak mengenal baik Allah mereka, yaitu ketika orang ini masuk gereja, mungkin dia melayani Tuhan, tetapi kita tahu bersama dalam kehidupan sehari-harinya juga, malah kehidupan dia jauh dan berbeda dari kehidupan dia ketika dia di dalam gereja, ketika dia melayani Tuhan. Sangat berbeda jauh. Bahkan tidak sedikit orang Kristen zaman sekarang ini, dia masuk gereja, tetapi ketika dia di luar, dia masih pesta pora, dia merokok, dia minum, dan lain sebagainya. Segala sesuatu yang menyakiti hati Tuhan, segala sesuatu yang berhubungan dengan dosa, malah menjadi konsumsi dia setiap hari selain dia melayani Tuhan. Nah, itu sebabnya saya sebut orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sekali lagi, penting untuk kita bisa mengenal Allah kita. Di dalam Hosea pasal yang keempat ayat yang keenam, di dalam Hosea 4 ayat yang keenam, firman Tuhan katakan seperti ini: umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Sampai di situ saja dulu. Firman Tuhan sudah sampaikan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Alasan yang paling utama juga ketika firman Tuhan katakan umatku binasa, yaitu karena orang-orang ini adalah orang yang tidak mengenal Allah. Firman Tuhan katakan mereka adalah umatku.
Berarti mereka kalau zaman sekarang ini ya orang-orang Kristen, umat Tuhan, jemaat Tuhan. Mungkin mereka saat itu orang-orang yang masuk gereja kalau di zaman sekarang kita ini. Nah, kita tahu umatku yang berbicara tentang bangsa Israel, mereka melihat banyak mujizat. Mereka bukan hanya melihat, merasakan banyak mujizat yang dilakukan Tuhan saat itu. Mereka keluar dari tanah Mesir, bahkan banyak perkara-perkara besar yang Tuhan lakukan di depan mata mereka. Nah, tetapi firman Tuhan katakan, umatku binasa. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal Allah. Sekali lagi saya harus tekankan baik untuk kita semua bahwa penting sekali kita mengenal Allah. Di dalam Mazmur 95, ayat yang ke-10, di situ juga mengisahkan tentang bangsa Israel. Salah satu alasan kenapa Israel tetap berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun, firman Tuhan katakan seperti ini. Mazmur 95 ayat yang ke-10, 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Nah, firman Tuhan katakan bahwa umat ini adalah umat yang sesat hati. Umat ini adalah umat yang tidak mengenal jalanku. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita tentang kisah dari Israel bahwa firman Tuhan katakan mereka tidak mengenal jalan Tuhan. Artinya seperti ini. Orang-orang yang tidak mengerti jalan Tuhan, orang-orang yang tidak mengerti dengan rancangan Tuhan, maka orang-orang itu juga disebut orang yang tidak mengenal Tuhan dengan baik. Contoh dalam hidup kita hari-hari ini, banyak kejadian demi kejadian yang membuat banyak orang menjadi takut, banyak orang membuat mereka itu khawatir sekali dengan kehidupan mereka. Karena kenapa? Karena sebenarnya mereka belum mengenal Allah dengan baik, belum mengenal Allah dengan benar. Kenapa ada ketakutan? Kenapa ada keraguan? Sekalipun saya harus katakan bahwa memang keraguan dan ketakutan memang itu akan ada dalam hidup kita. Tetapi akhir-akhir ini mereka orang-orang bukan hanya takut dan bukan khawatir, bukan hanya bimbang, bukan hanya ragu, tetapi mereka hidup di dalamnya. Jadi mereka hidup di dalam ketakutan. Dan sesungguhnya ini adalah bagian dari orang yang tidak mengenal rancangan Tuhan. Ini adalah bagian orang yang tidak mengenal jalan Tuhan. Dan ini juga adalah bagian orang yang tidak mengenal baik tentang Tuhan. Itu sebabnya teman-temanku yang luar biasa di dalam Tuhan, saat ini engkau yang melihat tayangan ini, engkau harus tetap kuat di dalam Tuhan. Engkau harus kenali Tuhan dengan baik. Engkau harus kenali Tuhan lagi, lebih dan lebih lagi. Tidak cukup kita masuk gereja 1 minggu 1 kali, 1 minggu 2 kali, tidak cukup. Bahkan kalaupun setiap hari kita ada ibadah, itu tidak akan pernah cukup untuk kita mengenal Allah, kita mengenal Tuhan kita di dalam Yesus Kristus. Karena kenapa? Karena proses pengenalan akan Tuhan ini akan membutuhkan waktu seumur hidup. Kita tidak akan pernah cukup mengenal Tuhan ketika kita sudah 20 tahun ikut Tuhan, 50 tahun ikut Tuhan, 70 tahun ikut Tuhan. Itu tidak akan pernah cukup. Karena sekali lagi proses pengenalan akan Tuhan itu memerlukan waktu seumur hidup kita. Itu sebabnya teman-teman yang luar biasa dalam Tuhan, saya mau katakan kepada kita semua, mari kita belajar mengenal Dia lebih baik lagi, lebih dalam lagi, supaya kita akan ketahui bahwa ternyata kenapa Allah melakukan hal-hal seperti ini, supaya ada rancangan Allah yang baik di depan sana. Karena ketika kita melewati hal-hal yang buruk, pasti di tempat itu ada pertolongan Tuhan. Karena percayalah bahwa Dia bukan Allah yang hanya ada di bukit-bukit pencapaian kita. Dia bukan hanya ada di bukit-bukit berkat Tuhan, tetapi Dia juga ada di dalam lembah-lembah kekelaman kita. Bukankah Mazmur 23 juga firman Tuhan sudah sampaikan bahwa Dia adalah gembala kita yang baik. Dia membaringkan kita di rumput yang hijau. Tetapi ingat baik juga, firman Tuhan katakan sekalipun ada di dalam lembah bayang-bayang maut, yang ada di dalam lembah kekelaman, firman Tuhan katakan, aku ada di sana.
Tuhan ada di sana. Jadi teman-teman, ternyata Tuhan kita itu luar biasa. Mari teman-teman kenali Tuhan kita. Siapa yang kita percayai? Dia bukan Allah yang hanya hidup di 2000 tahun yang lalu. Dia hidup menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Dia mati di atas kayu salib. Sebelum dia mati, dia banyak membuat mujizat. Ada yang mati dibangkitkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Dia bukan hanya melakukan hal itu 2000 tahun yang lalu, tetapi dia Allah yang tetap sama, yang tidak bisa berubah. Bukan hanya dia tidak pernah berubah, dia tidak bisa berubah sampai kapanpun, karena dia Allah pencipta, dia Allah yang besar. Itu sebabnya sekali lagi teman-teman, kenalilah Tuhan kita. Bagaimana kita bisa mengenal 3 hal yang klasik sebenarnya yang harus kita lakukan. Ini 3 hal yang saya katakan klasik karena ini 3 bagian yang selalu dikatakan banyak hamba-hamba Tuhan dari zaman dulu. Karena 3 hal ini penting supaya kita semakin mengenal Dia. Yang itu yang pertama, kita berdoa, membangun mesbah kepada Tuhan, membangun hubungan pribadi dengan Dia. Yang pertama kita berdoa. Yang kedua kita memuliakan Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Tetapi ingat baik di hal yang ketiga, yaitu di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Bahkan Roma 10 ayat 17 firman Tuhan katakan bahwa iman akan timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi sekali lagi, 3 hal tadi, yaitu yang pertama berdoa, yang kedua memuji menyembah Tuhan, dan yang ketiga yang paling penting dalam hidup kita, kita perlu mengenal Dia lewat firman Allah. Kita perlu baca yang namanya Alkitab. Bukan hanya baca teman-teman, karena cuma membaca kita mengerti hanya menambah pengetahuan. Sekiranya hal ini dapat meremah dalam hidup kita, supaya kita juga bukan hanya sekedar membaca mengerti, tetapi kita bisa melakukan firman Tuhan. Mari berdoa kepada Dia, kepada Tuhan kita, supaya kita bisa mengenal Dia lebih dalam lagi, lebih baik lagi, supaya kita bisa mengetahui firman-Nya dan Dia memampukan kita untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Teman-teman yang luar biasa di dalam Tuhan, itu yang dapat saya bagikan kepada teman-teman. Sekali lagi, kenalilah Tuhan kita dengan baik. Karena segala sesuatu yang Tuhan buat, yang Tuhan izinkan untuk kita alami hari-hari ini, bahkan hari-hari ke depan, semua ingat selalu, semua mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Salam Mahanaim.